Iya. Nah, dia mesti betul-betul sebagai seorang komunikator yang dia bisa mengkomunikasikan apa keinginan yang dibuat atau diinginkan oleh manajemen rumah sakit itu sendiri, sehingga dia bisa mengeksekusi. Ya kan, sebagai seorang eksekutor juga kan, kita udah eksekutor, kemudian dia sebagai komunikator, dan juga dia sebagai team building di situ. Dia mampu menciptakan timnya untuk menjadi yang lebih baik atau yang sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Kemudian ya juga sebagai inspirasi kan, inspirator ya, leader is inspirator gitu loh, inspiration ya. Nah itu dia mesti lakukan seperti itu. Dia harus mampu menginspirasi tim dia, karena begitu internal baik, internal menjadi new mindset, new era sekarang ini. Lalu kita punya sistem yang baik, lalu kita punya program yang baik, lalu kita eksekusi sistem dan program itu, lalu kita membuat sebagai inspirator untuk membuat eksekusi yang baik terhadap program yang kita lakukan itu, revenue pasti datang tuh otomatis itu. Ya kan? Kemudian leadership atau leader itu is problem solver kasih. Dia harus cepat-cepat menjadi mengambil keputusan kan. Problem solver yang tadi kita sudah cerita. Kemudian leadership is negosiator juga kasih. Wah, jadi kita kalau di peran-peran kepemimpinan itu, dia sebagai negosiator kasih. Dia mampu menegosiasi, jangan keluar dulu di internal mereka untuk menjadi baik. Yuk kita harus buat seperti ini. Dan dia juga muncul sebagai coaching gitu kasih. Tipe leadership sebagai coacher kan ya. Nah, dia harus mampu menyampaikan, mempresentasikan, dan tentunya leadership itu is a trainer kasih. Dia mesti apa tuh mampu menyampaikannya kan. Kalau dia juga tidak sebagai seorang trainer, ya dia juga akan kesulitan untuk menyampaikan itu seperti itu. Bapak Ibu dan para healthies yang saya hormati, bertemu lagi dengan saya Donita Hapari dalam acara Hospital Business Program. Program yang membahas secara lengkap tentang bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan bed occupancy rate atau yang kita kenal dengan BOR rumah sakit di masa-masa seperti saat ini. Namun sebelum saya melanjutkan pembicaraan dalam video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng agar para healthies dan Bapak Ibu sekalian dapat notifikasi tentang video-video saya selanjutnya. Ada satu lagi yang paling menarik di awal-awal kita bicara itu adalah pemimpin is a trendsetter. Yang tadi kan kita bilang kan, kalau semua peran ini kita lakukan dengan baik, dia akan menjadi trendsetter di kita loh kasih. Dia akan menjadi trendsetter untuk timnya, dan dia akan menjadi trendsetter untuk orang di sekitar dia. Bahwa dengan tipikal dia ini, teladan itu kan muncul kan. Dengan delapan peran kepemimpinan yang kita bicarakan ini di konteks kakak punya pertanyaan tadi, dia akan menjadi teladan di sini. Karena menginspirasi, ya kan, dia menjadi patron, ya kan, dia menjadi trendsetter. Apa yang dia lakukan sesuai dengan tindakan dia, gitu. Dia kasih panjang sekali kalau kita tentang leadership, kasih dia panjang sekali kasih dia. Jadi Coach Doni, sekarang kan eranya itu kaum milenial ya Coach. Mereka yang kaum milenial ini sendiri sekarang kan sudah memasuki usia 30 tahun nih Coach. Dengan demikian dibutuhkan leadership yang mampu merangkul mereka. Bagaimana menurut Coach Doni? Waduh, kalau sudah milenial nih kasih itu kalau dengan saya kan
generasinya kolonial tuh Kak Cindy. Kak Cindy ini mungkin sudah lewat milenial kali ya. Karena di milenial ini sekarang sudah mau masuk usia 30 tahun, betul kan? Betul tadi. Oh iya. Jadi kita bisa bilang anak-anak atau teman-teman kecil kita milenial itu tahun 90-an kemarin tuh Kak. Iya, kelahiran tahun 90-an Coach. Mulai 90 kemarin. Iya. Kalau kita udah bicara milenial Kak Cindy, kita mesti dalam lagi dulu lihat ciri-ciri milenial itu supaya kita nggak terjebak ya Kak Cindy. Pasti ciri-ciri anak-anak milenial itu, satu, saya mencatat ada 10 Kak Cindy, banyak. Saya mencatat satu, tipe generasi atau kaum milenial itu bosanan Kak Cindy. Bosan. Misalnya, kasih contoh ya, mereka bosan dengan barang mereka yang baru dibeli. Pada saat mereka punya gadget muncul promo itu, mereka langsung beli itu. Iya. Tapi setelah ada, nggak berapa lama dia bosan itu. Betul, mereka selalu search di internet itu, kasih gercep tuh, gercep, gerak cepat untuk produk-produk baru. Tapi akhirnya mereka juga bosan. Karena apa? Muncul lagi di online itu kan sekarang apa yang nggak ada, kasih? Iya, betul. Iya, Coach. Cepat banget sekarang. Apa yang nggak ada? Apa aja ada. Berubah. Cepat sekali. Jadi, karena mereka ini tipikal yang gampang bosanan itu, ini juga mempunyai implikasinya adalah ke pekerjaan juga. Kalau tipe zaman saya itu kan kita loyal terhadap pekerjaan kan ya. Satu pekerjaan tuh bisa sampai tahun itu. Bekerja satu tempat bisa sampai. Kalau mereka enggak. Kita bisa lihat sekarang anak-anak yang semua 30 tahun, minimum udah 2-3 perusahaan dia udah lewati. Oke. Ya, di usianya padahal baru mau sampai 30 kan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ya? Ini lebih lucu. No gadget, no life. Oh, no. No gadget, no life. Oh. Tapi rasanya bukan cuma sekarang kayaknya semua umurnya mak juga begitu. No gadget, no life. Cuman karena lahirnya gadget itu di era mereka, akhirnya kita cenderung memvoniskan no gadget, no life. Enggak. Sekarang orang tua juga begitu. Begitu buka mata bukan doa, Mbak Cindy. Gadget yang dicari dulu kan, alasan lihat jam katanya. Alasan lihat jam kan, padahal bukan dia mensyukuri dia sudah bangun di hari yang baru dengan nafas yang baru kan gitu ya, tapi dia lupa itu seperti itu. Nah, itu yang lakukan sehingga mereka ini gampang sekali berselancar dengan kemudahan internet yang ada itu. Ya kan berselancar di internet kan, istilah berselancar di internet itu kan yang anak ini sekarang kan milenial